Dunia dikejutkan dengan keputusan Amerika Serikat yang telah mencabut dukungannya terhadap Ukraina. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ada perdebatan panas antara Donald Trump dan Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky. Trump menuduh Zelensky bermain kartu dalam perang ini. Apa yang dimaksud dan bagaimana nasib Ukraina setelah ini? Yuk kita bahas. Pertemuan Zelensky dan Presiden AS. Zelensky datang ke Amerika dengan satu tujuan, yaitu meminta lebih banyak bantuan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Amerika memutuskan untuk mencabut dukungannya dan terjadilah perdebatan panas. Ketika Zelensky bertemu dengan Presiden AS yaitu Donald Trump, suasana terlihat tegang. Zelensky berusaha meyakinkan bahwa Ukraina masih membutuhkan bantuan untuk bertahan melawan Rusia. Namun tanggapan yang ia terima jauh dari apa yang diharapkan. Amerika dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa terus memberikan dukungan tanpa batas. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Donald Trump. Good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Kamu hanya bermain kartu. Dalam sebuah perdebatan yang bocor ke media, Donald Trump dikabarkan menuduh Zelensky bermain kartu dalam perang ini. Apa maksudnya? Yang pertama, Trump menuduh Zelensky memanfaatkan Amerika. Trump percaya bahwa Ukraina hanya ingin terus meminta uang dan senjata tanpa menunjukkan hasil nyata di medan perang. Ia menilai Zelensky lebih fokus mencari bantuan daripada memenangkan perang. Yang kedua, Ukraina dinilai tidak transparan. Trump dan beberapa politisi Amerika mempertanyakan kemana sebenarnya miliaran dolar bantuan itu digunakan. Apakah benar-benar dipakai untuk perang atau ada yang disalahgunakan? Ketiga, Zelensky membela diri. Zelensky membantah keras tuduhan Trump. Ia menegaskan bahwa Ukraina sedang berjuang mempertahankan kedaulatannya dan tidak mungkin bertahan tanpa dukungan Amerika. Yang keempat, Trump ingin Ukraina bernegosiasi dengan Rusia. Trump menekankan Zelensky agar mulai mempertimbangkan negosiasi damai dengan Rusia daripada terus meminta bantuan. Tapi Zelensky menolak dengan mengatakan bahwa bernegosiasi dengan Rusia berarti menyerahkan wilayah Ukraina begitu saja. Debat ini akhirnya semakin panas hingga akhirnya keputusan pun dibuat. Amerika menarik dukungannya dan pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa Amerika benar-benar meninggalkan Ukraina? Keputusan ini dibuat bukan karena perdebatan saja ya. Ada beberapa faktor besar yang juga membuat Amerika benar-benar mundur. Yang pertama yaitu tekanan ekonomi. Masyarakat Amerika mulai lelah dengan miliaran dolar yang telah dikeluarkan ke Ukraina. Sementara ekonomi dalam negeri sendiri itu sekarang lagi bermasalah. Yang kedua, perubahan politik di Amerika. Jika Trump kembali berkuasa atau ada perubahan di Kongres, kebijakan luar negeri Amerika bisa berubah dengan drastis. Fokus mereka mungkin lebih ke persaingan dengan Cina atau masalah domestik. Yang ketiga, minimnya kemajuan di Ukraina di medan perang. Meskipun telah mendapat banyak bantuan, nyatanya Ukraina masih kesulitan merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Itu membuat banyak pihak di AS mempertanyakan efektivitas bantuan mereka. Yang keempat, upaya menolong negosiasi. Amerika mungkin ingin memaksa Ukraina untuk bisa bernegosiasi dengan Rusia dengan cara menarik bantuan mereka. Apa dampak bagi Ukraina? Keputusan ini tentu saja menjadi pukulan besar bagi Ukraina. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, kehilangan asupan senjata dan amunisi. Tanpa bantuan Amerika, Ukraina akan semakin kesulitan untuk bertahan di garis depan. Yang kedua, Rusia bisa semakin agresif. Dengan berkurangnya dukungan untuk Ukraina, Rusia bisa memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan serangan. Yang ketiga, kepercayaan sekutu bisa goyah. Eropa mungkin masih membantu, tapi tanpa Amerika, mereka juga mulai ragu. Yang keempat, krisis ekonomi dan politik di Ukraina. Tanpa bantuan finansial, ekonomi Ukraina bisa semakin buruk dan membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Apa pilihan yang dimiliki Ukraina sekarang? Meskipun dalam kondisi sulit, Ukraina sebenarnya masih punya beberapa opsi yang bisa diambil. Yang pertama, mengandalkan Eropa. Uni Eropa bisa meningkatkan bantuan meskipun skalanya mungkin tidak sebesar yang diberikan oleh Amerika. Yang kedua, memproduksi senjata sendiri. Ukraina harus mempercepat produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada bantuan dari luar negeri. Yang ketiga, mencari dukungan dari negara lain. Ukraina juga bisa mencoba mendapatkan bantuan misalnya dari Jepang, Korea Selatan atau negara-negara Timur Tengah. Dan yang keempat, itu adalah melakukan negosiasi dengan Rusia. Khususnya jika situasi semakin memburuk, Ukraina mungkin tidak punya pilihan lain selain duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin.
Kesimpulan, putusan Amerika untuk menarik dukungan mereka adalah titik balik besar dalam perang ini. Ukraina kini harus mencari strategi baru untuk bertahan. Apakah ini berarti kekalahan bagi Ukraina atau mereka masih punya cara untuk melawan? Silahkan tambahkan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu aja video kali ini tentang apa yang akan terjadi kepada Ukraina setelah Amerika menarik dukungannya. Mudah-mudahan kamu suka dengan video ini ya. Kalau suka, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, kritik, atau saran terkait video selanjutnya, tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, kita ketemu di video selanjutnya.